On February 12, 2026, Iran's state-run Ofak TV broadcast a chilling hit list of 7 senior Israeli officials, naming them as prime targets in any future conflict with Israel. The segment explicitly put Prime Minister Benjamin Netanyahu at the top, warning there will be no limits. The broadcast displayed photos, names, and a menacing message. We'll decide when you die. Gejolak perang besar antara Amerika Serikat dan Iran masih terus berlanjut. Kapal induk kedua Paman Sam jenis USS Gerald R. Ford telah diintai oleh militer Iran. Pihak Teheran gak segan-segan menenggelamkan kapal USS Gerald R. Ford dalam waktu dekat ini. Gak hanya itu, pihak pemerintah Iran juga sudah menargetkan 7 pejabat Israel yang bakal dihabisi. Salah satunya adalah Benyamin Netanyahu yang bakal ditargetkan untuk dibunuh dalam waktu dekat ini. Apa respon Amerika Serikat dan Iran mengetahui ancaman tersebut? Kalau kita sandur dari berita terbaru, Donald Trump secara tiba-tiba ingin melanjutkan negosiasi. Apakah nyali Trump sudah ciut dengan ancaman tersebut? Belum lagi, Iran juga bakal segera dibantu dengan aliansi negara-negara Blok Timur. Amerika dan Israel juga kesulitan melancarkan propagandanya ke dunia barat. Negara-negara benua biru sudah mengetahui kerja kotor Amerika Israel dan siap melindungi Timur Tengah dari ancaman Trump Netanyahu. Cetak Gol coba merangkum ancaman balas dendam Iran hancurkan Amerika Israel sebagai berikut. Rencana pemerintah Iran bunuh Benyamin Netanyahu. Dunia sedang dalam kekhawatiran besar setelah kembali memanasnya Amerika-Iran. Donald Trump secara gegabah mengirimkan kapal induk kedua setelah negosiasi berjalan buruk. Presiden berambut pirang ini mengatakan kapal USS Gerald R. Ford sebentar lagi tiba di perairan Teluk Arab. Trump bilang jika serangan penuh ke Iran tinggal menunggu waktu saja. Apakah rencana ini benar-benar terrealisasi? Kalau kita mengulas ke belakang, Trump hanya omong kosong saja. Politikus Partai Republik ini memang sering mengancam bakal menyerang Iran. Tapi buktinya sampai detik ini Trump bahkan belum menyerang Teheran. Namun menurut laporan dari CNBC Indonesia, Washington telah menyiapkan skenario operasi militer Iran. Media ini memberitakan jika Trump menginginkan perang berkepanjangan melawan Iran. Bukan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Pria berambut pirang ini masih belum puas jika rezim Ayatollah Ali Khamenei belum juga runtuh. Kabar ini pun dibocorkan oleh 2 pejabat Amerika yang mengetahui rencana Trump. Trump dilaporkan akan mengirimkan ribuan prajurit militernya untuk menginvasi Teheran. Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menyebut Trump saat ini sedang memegang kendali penuh serangan. Presiden Trump punya opsi di atas meja terkait dengan Iran. Dia mendengarkan berbagai perspektif mengenai masalah apapun, namun membuat keputusan akhir berdasarkan apa yang terbaik bagi negara kita dan keamanan nasional, kata Kelly. Tahun lalu, Amerika Serikat juga sempat mengirimkan 2 kapal induk ke wilayah tersebut. Operasi yang diberi nama Midnight Hammer ini merupakan serangan dengan menggunakan jet bom siluman. Pesawat siluman canggih milik Paman Sam juga sudah disiagakan penuh. Gak tanggung-tanggung, Amerika mengirimkan jet F-35 dan F-A-18 dengan jarak serang jauh. Trump juga mengirimkan banyak jet serang F-15E yang sudah siap siaga ke Iran. Apa reaksi Iran dengan operasi rahasia Trump yang baru-baru ini dibocorkan pejabat AS? Iran dilaporkan murka dan berniat untuk membunuh Benyamin Netanyahu. Ancaman tersebut ditayangkan langsung lewat stasiun TV pemerintah Iran yakni OVO. TV ini menayangkan daftar pejabat Israel yang akan menjadi sasaran Iran berikutnya. Khamenei pastinya nggak mau tahtanya hilang begitu saja di tangan Donald Trump. Apalagi baru-baru ini Hizbullah mengatakan jika Iran jadi target utama Amerika Serikat.
Sebab negeri para mullah menjadi satu-satunya negara yang menentang pembentukan negara Israel Raya. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah, Ali Damus. Damus menilai setiap rencana agresi militer AS terhadap Iran saat ini adalah melayani semua kepentingan Israel. Menciutkan nyali Amerika Israel. Tidak hanya menargetkan untuk melenyapkan Netanyahu, Iran juga punya rencana rahasia. Teheran tidak segan-segan menenggelamkan kapal induk USS Gerald Air Force apabila melintas di Teluk Arab. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Iran, Ebrahim Rezai. Rezai menyebut Iran tidak segan dengan ancaman dari Trump. Dia bahkan tidak khawatir dengan ancaman pengerahan kapal induk USS Gerald Air Force. Bahkan Rezai berani mengancam keras Trump dengan penenggelaman kapal induk tersebut. Tuan Trump mengatakan akan mengirim kapal induk Gerald Ford ke wilayah ini. Jangan khawatir, kami sebelumnya hanya memiliki satu target untuk ditenggelamkan. Kini ada 2 kapal, tulis Rezai. Bahkan Rezai menanggapinya dengan santai sambil tertawa-tawa kecil bersama pemerintah Iran. Dubes Iran menyampaikan jika sampai kapanpun Teheran enggan disetir oleh negara asing. Mohamed Borujerdi mengatakan kalau Trump tidak ada hak untuk mengatur program nuklir Iran. Kami tidak akan memberikan siapapun mendikte kami berapa persen atau bagaimana kami bisa memiliki pengayaan. Ini adalah negara merdeka, bebas, dan kuat, kata Borujerdi. Ancaman ini nampaknya telah menciutkan nyali Amerika Serikat dan Israel. Buktinya apa? Trump tiba-tiba ngotot mengajukan negosiasi nuklir dengan Teheran. Trump nampaknya kapok sudah terpengaruh tipu muslihat Benyamin Netanyahu. Presiden berambut pirang ini memastikan negosiasi dengan Iran akan berlanjut hingga mencapai kesepakatan. Pernyataan ini disampaikan Trump lewat perwakilan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Rubio mengatakan Trump memilih menyelesaikan masalah dengan Iran melalui negosiasi. Presiden telah mengatakan bahwa pilihannya adalah mencapai kesepakatan dengan Iran. Meskipun itu sangat sulit, dia akan mencoba. Itulah yang kami coba lakukan saat ini, kata Rubio. Jadi Amerika Serikat mengancam menurunkan kapal induk kedua hanyalah omong kosong. Trump seolah ingin menunjukkan dirinya yang paling berkuasa. Tetapi mendapat ancaman balik seketika nyalinya ciut dan memberikan alasan. Apakah ini hanya sekedar gertakan dari Trump saja? Kemarahan ini tak hanya menyeret Amerika Serikat semata saja. Israel yang sebelumnya mengompori juga nggak luput dari sasaran pemerintahan Iran. Teheran dikabarkan siap meluncurkan rudal ke Tel Aviv apabila Israel berani merecoki pemerintahan Iran. Ali Khamenei bahkan memperingatkan Zionis untuk berhenti menyerang Gaza. Sejauh ini Palestina masih membutuhkan bantuan akibat serangan tanpa henti dari tentara Zionis. 51 orang dikabarkan meninggal dunia setiap harinya karena kebrutalan Israel. Flash sale awal tahun, paket 3 piece celana kolor pria dan wanita bisa kamu dapetin dengan harga termurah. Cek linknya sebagai berikut. Serangan brutal Iran bersama pemimpin Blok Timur. Nasi sudah menjadi bubur. Ungkapan ini sangat cocok menggambarkan situasi Amerika-Israel. Kedua negara nampaknya tersudutkan dengan rencana serangan brutal dari Iran. Negeri para mullah berencana untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Abbas Araghchi menegaskan rencana Trump tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menteri Luar Negeri Iran ini menyebut Amerika lah yang menantang Iran untuk perang. Reaksi keras Teheran ini terjadi di tengah penumpukan kekuatan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Iran mencegah hal tersebut semakin besar dengan melumpuhkan pangkalan militer tersebut. Tujuannya agar konflik tidak semakin meluas yang bisa saja sulit dikendalikan. Kalau kita mengulas ke belakang, Amerika sudah 2 kali menarik pasukannya dari Timur Tengah selama kurang dari 2 bulan. Kalau kamu sudah lihat berita bulan lalu, Amerika Serikat menarik total pasukan militernya dari pangkalan Irak. Belum genap 1 bulan, pasukan Paman Sam menarik pasukan dari pangkalan militer di Suriah.
Kepergian pasukan AS dari Al-Tanf secara tertib, tulis pernyataan militer Suriah. Kekalahan Amerika lainnya juga datang dari aliansi Blok Timur. Baru-baru ini Trump menyerah dengan China. Pada akhir tahun 2025, Trump membuat keputusan kontroversi mengizinkan ekspor chip AI. Keputusan ini mendapatkan perlawanan dari beberapa kelompok di Republik dan Demokrat. Mereka menilai aliran chip H200 buatan Amerika ke Cina akan membawa petaka bagi keamanan nasional. Padahal baru beberapa bulan yang lalu, Amerika memasukkan beberapa perusahaan Cina ke dalam daftar hitam. Salah satunya adalah perusahaan raksasa Alibaba dan Baidu. Penghapusan beberapa perusahaan Cina dari daftar hitam tersebut kembali menuai kecaman. Mereka khawatir keahlian pembuatan chip yang makin berkembang dapat meningkatkan kemampuan militer Cina. Kami ingin menghapus pemberitahuan ini dari pemeriksaan publik dan menarik pemberitahuan ini dari publikasi di Federal Register. Bunyi pernyataan resmi Pentagon. Belum lagi, Rusia juga bakal turun tangan apabila China mendapatkan serangan dari Trump. Akankah dengan bersatunya aliansi Blok Timur bisa membuat Trump Netanyahu terpojok? Kita nantikan saja babak perang berikutnya. Semoga saja dunia ini semakin membaik dan berharap gejolak tidak berlangsung lama. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Itulah ulasan ancaman balas dendam Iran hancurkan Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah Netanyahu dan Trump bakal semakin terpojok dengan bersatunya aliansi Iran dan Blok Timur? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.